Terima kasih Bulan bersedia untuk mengobrol-ngobrol pagi hari ini, dan juga sangat terima kasih sudah bergabung. Ibunya bersedia untuk dilihat-lihat kan video mengajar. Ya, makasih Budian atas undangan yang diberikan kepada saya sebagai guru pendidikan agama Islam di sekolah ini. Dan saya mau bertanya, Budian, apa maksud kedatangan saya ke sini? Oh gitu, ya. Jadi kenapa saya mengajak Ibu mengobrol pagi hari ini sebagai langkah praobservasi. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita bahwa saya akan mengobservasi pembelajaran ibunya di kelas 2 ya, insya Allah. Iya. Nah, jadi pagi hari ini adalah dalam rangkaian praobservasi. Ya, kenapa dilakukan sebagai praobservasi, percakapan praobservasi, supaya saya juga ingin mengetahui apa-apa saja yang akan dijual selama sebentar, strategi apa, dan juga termasuk juga pembelajaran yang akan ibu lihat harapkan nanti di kelas dia. Dan semoga dengan percakapan praobservasi ini juga Ibu Lia bisa merancang pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih Budian atas undangannya yang diberikan kepada saya, dan ini akan kesempatan apa yang akan saya ajarkan di kelas 2. Jadi mungkin yang pertama mungkin Ibu Lia bisa menggunakan tujuan pembelajaran yang Ibu Lia harapkan pada hari ini. Sekitar berapa Ibu Lia tujuan pembelajaran yang saya akan terapkan hari ini ada 3 tujuan pembelajaran. Saya tulis di sini ya Ibu Lia. Ya. Dan judulnya materi pembelajaran yang saya ajarkan ini di pembelajaran 8 bagian D, yaitu disiplin Nabi Lut alaihissalam. Dan tujuan yang akan aku capai yaitu 1. Meyakini kebenaran kisah Nabi Lut alaihissalam. 2. Agar dapat meyakini kebenaran kisah Nabi Lut alaihissalam. Oh, hari ini mengangkat kisah Nabi Lut ya, Ibu ya? Iya. Oke, yang kedua? 2. Dia bisa menunjukkan sikap. Sikap perilaku terpuji dan kerja keras. Dan yang ketiga, Tadi gue yang menunjukkan ya. sikap perilaku terpuji, yang kedua ada kerja keras. Disebutkan tadi ya. Dan 3, bisa menceritakan. Menceritakan kisah Nabi Lut. Iya. Sikapnya Nabi Lut.
semoga saya mendoakan beliau bisa melaksanakan pembelajaran dan anak-anak bisa dapat. mencapai cita-cita pembelajaran. Makasih. Kemudian Kira-kira dari tujuan pembelajaran ini kemudian apa yang ibu kalian lakukan, area pengembangan yang ibu lihat dimaksud itu di pelajaran dalam saya. Area pengembangan yang bisa saya terapkan di anak-anak karena usia dini yang kelas 2 itu bagaimana dia bersikap baik, perilakunya pertama sopan ya, sopan, dan bagaimana dia belajar di tertib waktu untuk datang ke sekolah dan kerjasamanya di dalam kelas. Itu ini ibu lihat menitik beratkan kepada sikap dan perilaku murid, terutama di dalam 3 aspek, sopan, disiplin, dan juga kerjasama. Nah, berdasarkan area pengembangan yang ingin dicapai ini, strategi-strategi yang ibu persiapkan untuk proses pembelajaran, Saya membagi kelompok dulu. berarti Ya, membagi kelompok dulu. pembelajaran kelompok, Ya, supaya tercipta kerjasama. ya. Dari pembagian kelompok ini, selain kerjasama mungkin ada kira-kira yang aspek lain yang ingin dicatat, kalau itu saja kerjasama saja. Saya mau lihat sikapnya anak-anak di situ. Iya. Bagaimana dia bergaul di teman-temannya. Oh, gitu. Masya Allah, berarti selain kerjasama dan juga sikap anak-anak bagaimana dia menjalin hubungan dengan teman-temannya. Oke, kira-kira ada lagi selain pembagian kelompok? Apa ya? Berani tampil ke depan. Setelah dia kerjasama, biasanya kan bisa tampilkan ke depan untuk berani ke depan tampil supaya ada sikap beraninya di situ. Oh, semacam presentasi begitu? Iya, kepercayaannya ke depan di depan teman-teman. Oh ya, kalau saya telah berarti ini untuk mencapai tujuan yang menceritakan kesalahan itu. Iya. Berarti apa yang namanya presentasi ya? Iya, presentasi. Atau kegiatan demonstrasi. demonstrasi? Iya, demonstrasi. Kegiatan demonstrasi. Oke, selain itu ada lagi strateginya yang akan ibu dia laksanakan sebentar? Dari demonstrasi kan ada pendekatan Pak Oke. antara anak-anak yang bisa sharing. Pendampingan Iya. anak-anak ini. Pendampingan Anak-anak. masih ada yang lain? Hanya itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Ya, Ada sesuai dengan kegiatan yang lain atau pernikahan ini? biasanya kan Media-media apa yang biasanya akan digunakan sebenarnya? biasanya saya bagikan buku. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada apa ya, Infocus, bisa saja, iya, bisa juga kita terapkan, kita nonton filmnya Kisah Nabi. Oh, ibunya akan apa? Buat kegiatan menonton kisah Iya, Nabi ini iya, sedekah? iya, Oh, berarti ibunya juga akan melakukan itu Iya, sebagai strategi ya? iya, iya, supaya dia bisa dapat melihat secara langsung bagaimana anak-anak bisa memahami dan bagaimana dia bisa melihat sikap beraninya atau sikap terpujinya Nabi Lut alaihissalam, sehingga dia bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Jadi sesuai dengan apa yang saya simak dari pemaparan ibunya, ada 4 strategi yang dikonsepkan, yaitu yang pertama pembagian kelompok, yang ketiga kegiatan demonstrasi, yakni menceritakan kembali kisah Nabi Lut alaihissalam, yang ketiga itu pendampingan kepada anak-anak, dan yang keempat itu adalah seputaran video kisah Nabi Lut alaihissalam. Masya Allah. Ya, jadi saya berharap kalian semoga semua berjalan lancar. Kita juga mengharapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai hari ini semuanya tercapai. Kemudian terlaksana dengan baik. iya, betul sekali. Jadi ya insya Allah inilah yang akan menjadi sasaran
observasi sebentar. Kita akan melihat apakah Ibu Lia bisa menjangkau area pengembangan yang Ibu Lia harapkan di kelas, kemudian juga apakah strategi-strategi ini yang dipersiapkan terlaksana ketika pembelajaran, dan juga apakah strategi ini terlaksana dengan baik. Sebentar kita akan lihat saja ini akan jadi sasaran observasi kita. Ya. Mudah-mudahan Ibu Dian bisa terlaksana dengan baik, karena sehariannya anak-anak selama mengajar dari sekian tahun, anak-anak bisa dapat memahaminya dan bisa melakukan untuk kehidupannya sehari-hari. Hanya itu harapan saya buat Dian selalu pada hari ini. Amin, kita doakan semoga bisa tercapai ini. Ya, mungkin untuk selanjutnya kita bisa membicarakan kira-kira sebentar pembimbingan kelas yang akan saya lakukan kira-kira bisa dilaksanakan sekitar berapa ya? Biasanya kan masuknya jam 10. Iya, 10. Dan jam 10 lewat 5 menit kita sudah masuk, dan kita akan mulai pelajaran selama 4 jam. 4 jam pelajaran ya? Iya, 4 jam pelajaran. Apakah saya bisa menyaksikan Ibu Lia? Apakah saya diizinkan untuk melihat mulai dari awal kegiatan pembelajaran Ibu Lia? Ya, saya izinkan. Saya senang sekali supaya saya bisa dilihat bagaimana sikap saya mengajar dan bisa ada motivasi untuk pengembangan selanjutnya, dan bisa saya isi bagaimana apa kesulitan saya, di mana kekurangan saya. Masya Allah. Saya juga berterima kasih atas sedangnya Ibu Lia. Jadi mungkin misalnya sebentar jam 10.05 saya tiba di kelasnya Ibu Lia, dan juga insya Allah sebentar kita akan lakukan obrolan pasca observasi. Setelah saya mengobservasi Ibu Lia, kita akan mengobrol kembali, menceritakan apa yang sudah kita lakukan dan hal-hal lain yang diperlukan. Dan juga selama observasi sebentar, insya Allah saya akan juga akan mencatat kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Lia, dan juga mungkin hal-hal yang perlu dicatat mengenai hal-hal yang kita sudah bicarakan. Mungkin sekian saja. Insya Allah sampai ketemu di kelasnya Ibu Lia sebentar. Terima kasih atas waktunya Pak. Good luck Ibu Lia. Tulis mengerti banyak hal. Ayo kita sama-sama membaca surat Pimpin. Al-Kalifi di depan. Al-Kalifi. Berani kan? Berani dan percaya diri di depan kelas. Ya. Yang satu, yang baik. Mana? Ini. Perbuatan apa itu? Perbuatan disiplin. Ya, perbuatan baik. Jadi kita harus belajar menunjukkan bagaimana. Pergi sekolah jam berapa biasa? Jam berapa biasa kita masuk di sekolah, Nak? Kita bangun biasa jam 7. Jam 6. Karena tidak ada waktu tertentu, kita belajar disiplin. Kata disiplin. Kenapa itu? Perbuatan apa di situ, Nabi Lut? Disiplin waktunya apa itu? Waktunya apa? Disiplin waktunya apa di situ?
Ah, menggunakan Cina. Iya. Kalau maghrib, Empat. ih, 6. Kalau Isya, jam 8. Itulah waktu yang harus dikerjakan. Siapa di situ dibahas tadi? Nah, itu disiplin waktu salat. Disiplin waktu salat. Jadi disiplin waktu. Jadi ada 5 waktu salat. Salat subuh. Salat apa lagi? Salat asar. Siapa yang kasih pindah tadi pensilnya? Siapa yang pindah pensil? Siapa kasih pinjam? Perbuatan? Apa perbuatan baik? Contoh perbuatan baik mana tadi? Bantu. Apa lagi? Apa lagi? Siapa? Apa lagi di situ? Abisan. Apa lagi yang lagi? Perbuatan baiknya. Iya. Saling menolong. Apa lagi? Kerjasama. 2 sih. Apa lagi tadi? Apa tadi? Yang pertama tadi apa lagi disebut? Kenapa tadi? Oh, berapa lagi? Apa lagi? Baru 3. Kerjasama, membantu dong. Apa lagi tadi waktu dia bilang tabe? Kenapa lagi itu tabe? Yaitu membimbing umatnya ke jalan yang benar dan mengajak umatnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Beliau sangat disiplin menggunakan waktunya. Waktu Nabi Lut alaihi salam digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Apa yang didakwakan oleh Nabi Lut alaihi salam. Kesedihan Nabi Lut alaihi salam semakin bertambah ketika mengetahui bahwa istrinya telah Yang bagaimana itu tadi? Bisa diceritakan? Siapa yang bisa ceritakan? Tak bisa dipahami? Bisa dipahami? Apa maknanya, Nak? Kalau bisa. Apalagi tadi? Kenapa ceritanya? Kenapa tadi ceritanya? Oh, harus dipakai. Apalagi, Nak? Ini di sini tidak ada semangat Fadilah. Kenapa gini? Apa tadi? Kita lihat filmnya kenapa? Kenapa ini? Filmnya. Siapa yang bisa ceritakan? Asap. Karena apa? Dosa. Dia berbuat jahat. Kemudian karena kita mau mencerita hanya sedikit, tidak ada yang mau tampil cerita. Bisa. Nanti diceritakan ya. Ingat-ingat itu pelajarannya. Nanti diulang lagi, Pak. Kalau tidak dipahami diulang lagi. Ini PR-nya di rumah. Catatkan ibu perbuatan baik 1, 2 contohnya. Perbuatan baik dan perbuatan jahat. Nih. Ya, tadi kita sudah nonton filmnya kisah Nabi Lut. Tadi itu kita tadi filmnya itu membahas masalah sifatnya Nabi Lut yang perbuatan terpuji. Dia melaksanakan perintah Allah. Sifat terpuji lainnya kita harus apalagi kerjasama, disiplin, apalagi pada menyerah, berani, sopan kepada orang tua, Ayo kita sama-sama membaca ulang. Ayo membaca surat Wal Asri Al-Ahzab. Ayo. Bagaimana
pembelajaran yang Ibu Lia sedang jalankan di kelas? Alhamdulillah, tadi waktu proses pembelajaran dengan anak kelas 2 ada respon balik antara saya dengan siswa saya dan sempat walaupun terganggu dengan namanya anak-anak pasti ada permainannya sedikit, jadi tapi ada umpan balik yang saya rasakan dan bisa menjawab sedikit. Jadi percaya kali ini adalah seperti yang kita sudah sepakati tadi, kita akan mengulang lagi seperti pembelajaran. Jadi yang percaya ini adalah akan pasca observasi. Jadi seperti sebelum belajar tadi dilaksanakan bahwa Ibu Lia akan merefleksi proses pembelajaran yang Ibu Lia jalankan. Nah tadi Ibu Lia merencanakan 4 strategi pembelajaran. Ya. Menurut Ibu Lia, apakah keempat strategi ini terlaksana di kelas? Terus apakah bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana pelaksanaannya menurut Ibu Lia? Apakah tindakan lagi atau bagaimana? Saya sebagai guru pasti masih merasa kurang, ya. Tapi tadi waktu saya melakukan proses pembelajaran, saya adakan pendekatan pada saya itu ya, pendekatan kepada siswa saya, dan kemudian ada demonstrasi anak-anak menunjukkan adanya kerjasama. Tadi adanya anak-anak yang tidak ada pensil atau polpennya, sempat temannya langsung ajukan dan yang saya perhatikan, dan kemudian ada lagi anak siswa yang mengatakan bahwa kamu tidak sopan sama guru, tidak adakan sopan santun ya. Dan tadi hanya waktu yang 1 jam, biasanya pelajaran kan 4 jam. Tapi kebetulan tadi ada pegawai kesehatan, jadi agak terlambat ya, masuk jam pertama yang jam 9, selanjutnya 10. Makanya tersisa waktunya, karena tadi jam 9 lewat harus masuk 15 menit ya, jam 9.15. Tapi saya undur karena masuk jam 10 ya, karena ada pegawai puskesmas yang beralam. Menurut Ibu Lia, apakah refleksi pembelajaran itu perlu dilakukan atau tidak? Kalau menurut saya perlu diadakan, karena kita harus mengetahui tingkat bagaimana anak-anak itu respon kita melihat perkembangannya antara guru dan siswa. Kira-kira tujuan refleksi menurut Ibu Lia kira-kira apa? Sebagai motivasi dan perbandingan ke guru ya, saya ada banding bagaimana sikap saya nanti ke depannya. Kira-kira tantangan yang Ibu Lia hadapi selama melakukan pembelajaran tadi, kira-kira apa saja? Tantangannya tadi anak-anak kan bermain, colek kiri kanan, itulah tantangan yang saya harus hadapi dan tidak berhenti bicara. Kalau kelas rendah ya, harus kita banyak-banyak sabar ya menghadapi anak kelas 2. Ya. Bagaimana Ibu Lia menghadapi tantangan ini, karena mungkin sering menghadapi tantangan ini? Iya, sering. Karena yang saya pegang kan bidang studi pendidikan agama Islam 6 kelas. Jadi saya bagaimana menyusun strategi dalam pembelajaran. Apakah dia adakan kelompok bermain atau bagaimana? Karena disinilah kita sebagai guru harus pandai-pandai menjaga emosional pertama itu ya, dan kemudian karakter siswa. Itu saja yang saya pakai. Nanti salah satu cara Ibu Lia menghadapi anak dengan cara apa tadi, mengontrol emosional. Ya. Kalau Ibu Lia melihat saat ini proses pembelajaran yang
ibu selama ini laksanakan termasuk yang tadi, kalau ibunya bisa presentasikan kinerja kalian itu antara dengan 10, kira-kira ibunya sudah di posisi angka berapa? Kalau antara rantainya 1 sampai 10. Kalau saya menilai sendiri Iya. diri saya Iya. masih merasa di bawah ya, tidak terlalu sampai ke tingkat 10, ini mas 8 lah, karena 9-10 itu susah saya raih karena saya belum bisa mengungkapkan secara pribadi, harus dari penilaian seorang kayak apalagi fasilitator atau bagaimana ya, yang nilai saya. Iya. Dia bisa nilai saya bagaimana saya mengajar. Saya tidak bisa sempurna begini bagi secara pribadi. Jadi harus saya dilihat dengan seseorang namanya fasilitator atau Kalau kita berbicara metode penyampaian materi pembelajaran, kira-kira bagaimana metode pembelajaran yang digunakan tadi Ibu Elisa? saya tadi adakan metode kelompok ya, kelompok pertama, kelompok murid, kemudian ada kerjasama di dalam ya, dan kemudian nonton film, ya di pembelajaran, dan tadi anak-anak tidak terapkan demonstrasi untuk di depan tampil, hanya pertamanya saya sikap beraninya saya kalau dan percaya dirinya. Sebenarnya saya mau tampilkan satu orang ke depan untuk menceritakan, tapi waktu, jadi mungkin saya tunda untuk ke depannya lagi. Apakah menyampaikan, saya perhatikan tadi ada beberapa anak yang menyampaikan beberapa kalimat atau yang mereka sudah di dalam film. Apakah itu tidak bisa digunakan sebagai kegiatan demonstrasi murid atau ibu lihat tidak anggap? Saya anggap itu bisa dikatakan demonstrasi, tapi saya mau lihat jelasnya ke depan. Iya, yang saya terapkan supaya ada keberanian. Tidak, tadi kan ada rasa malu, penakut. Jadi saya inginkan anak-anak supaya bisa tampil ke depan, percaya dirinya dan mau ditekankan di sini. Karena anak-anak itu susah. Jadi sekarang mulai dari kelas rendah kita ajari itu supaya dia percaya diri, supaya dia berani tampil ke depan. Yang saya inginkan. Terus saya perhatikan tadi ada terjadi beberapa pengelompokan dan ada 3 kelompok anak tadi. Belum tahu Ibu Lian mengelompokkan berdasarkan apa? Saya lihat dari tadi kan kurang tadi siswanya, Ya. dan saya lihat bukunya juga kurang, makanya saya adakan kelompok. Karena kalau sebentar dia kalau adakan saya nilai dia bekerja sama. Adakah tadi diberikan tugas kelompok atau Tadi rencana saya mau kasih, ya. tapi berhubung banyak mainnya dan banyak tanyanya, jadi saya tidak kasih. Saya sudah siapkan. Apa? Kalau misalnya kita melakukan pelajaran sesuai berdasarkan yang sekarang atau berdasarkan membaca ya atau yang lainnya, kira-kira dia kalau mau Mengelompokkan. ya, Saya biasanya mengelompokkan laki-laki. Oh, laki-laki dan saya enggak gabungkan antara laki-laki dan perempuan. Dan tapi yang biasanya saya nilai yang kurang paham, biasanya saya gabungkan dengan yang pintar. Karena tadi kurang siswanya, makanya saya gabungkan 5, biasanya 4 orang. Saya sudah nilai yang mana pintar membaca, dan yang menulis karena masih banyak yang belum bisa membaca. Dan tadi pertama awalnya saya suruh membaca. Ada tadi kita seperti strategi pembelajaran yang ketiga yaitu pendampingan kepada murid pendampingan. Bagaimana pelaksanaan strategi yang ketiga ini di kelas menurut? Kalau saya kan dampingin anak tadi, saya tanya ya. Saya juga alhamdulillah mengenai ini saya
benar-benar ini sangat bagus. Terus pemutaran video pembelajaran kira-kira menurut Ibu Lia, apa yang perlu diperhatikan dalam strategi pembelajaran ini? Yang videonya ya. Iya. Kalau saya tadi anak-anak memang saya suruh menyimak apa yang dari sini yang dia supaya dia bisa terfokus jalan, karena kalau dia lihat bisa dia rekam, beda kalau tidak sama sekali. Makanya saya putarkan film itu supaya dia anak-anak bisa rekam dalam pikirannya. Apakah Ibu Lia saat ini memiliki rencana ke depan mengenai pembelajaran? Insya Allah mudah-mudahan bisa tercapai, mudah-mudahan kepala sekolah bisa menyiapkan setiap kelas ya, supaya anak-anak ada gairah untuk belajar dan bisa menggunakan IT, bisa paham dengan IT, bisa lihat secara langsung ya. Hanya kan kalau tidak ada metode yang kayak itu, biasanya kurang semangat daya belajarnya, proses dalam pembelajaran. Mendengar penjelasan Ibu Lia ini sangat luar biasa. Semoga bisa terwujud. Ya, amin. Bisa dikatakan ini adalah salah satu rencana tindak lanjut yang Ibu Lia ini lakukan. Mungkin ada rencana tindak lanjut lain yang ingin Ibu Lia laksanakan ketika proses pembelajaran? Kira-kira hal apa yang ingin Ibu Lia lagi lakukan untuk sebelumnya saya mau tidak lanjut yang saya supaya anak fokus menerima pembelajaran saya dengan cara itu, dan biasanya saya menggunakan metode gambar saja, gambar-gambar di kopi fotokopi atau gambar di buku, hanya itu saja. Jadi mudah-mudahan Kepsek bisa memfasilitasi karena masih kurang di sini. Tadi saya pinjam di kelas lain, jadi kelas lain terlambat juga. Karena anak-anak sekarang kan inginnya yang nonton, kan film apa sambil belajar, dia maunya bermain. Karena sesuai dengan kondisi sekarang ya. Kira-kira komitmen yang Ibu Lia pegang atau yang akan pada Ibu Lia pegang selanjutnya, apa kira-kira komitmen yang Ibu Lia gunakan? Komitmennya saya minta agar ada kerjasama. Menjadi kerjasama ya? Ya, menjalin kerjasama antara kita, guru dan siswa. Selain tadi Ibu Lia mengharapkan ada kerjasama dengan kepala sekolah maupun kira-kira selain kepala sekolah siapa lagi yang Ibu Lia harapkan bisa membantu menjaga komitmen tersebut? Saya harap teman saya yang dekat Ibu Dian, karena kebetulan saya sama mengajar dengan Ibu Dian, maka saya juga masih rendah dengan pemahaman IT, masih kurang. Walaupun saya sudah guru profesi, tapi masih kurang. Dan saya mengharap mudah-mudahan di sekolah ini ada yang lebih paham dengan itu. Mengenai tindak lanjut yang penggunaan IT dalam proses pembelajaran, kira-kira Ibu Lia menginginkan hal ini terlaksana mulai Secepatnya, kalau saya secepatnya, dan lebih bagus bisa besok. Karena sekali-kali di dalam setiap wali kelas yang begitu, dengan fasilitas komputer, dan alhamdulillah di sekolah ini sudah ada wifi, bisa fasilitasnya. fasilitas laptop ya? Iya, laptop dan buku-buku pembelajaran, dan mudah-mudahan buku bisa bertambah lagi ya di perpustakaan supaya anak bisa menambah ilmu lagi. Mungkin percakapan kita hari ini cukup sekian. Saya sangat berterima kasih dan sangat-sangat ini dengan pembelajaran yang Ibu sudah berikan. Apapun yang saya observasi tadi, pelaksanaannya alhamdulillah berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktu